kalau sama Pak Bupati yang sekarang ini belum pernah ya Pak ya. Mudah-mudahan mulai 1 Januari ke depan sering mengundang saya gitu. Ya malam-malam kesini masa enggak jualan ya enggak? Baik, yang Pep bilang itu perekonomian dunia tuh 2,2%, 2,7% gitu. Turun dari tahun lalu, tahun 2022 maksudnya. Kemudian halaman kedua coba tengok kan bagaimana dia memprediksi wilayah emerging dan developing Asia. Ternyata harapan dunia ada di Asia Bapak Ibu, dan terutama di emerging market, emerging country seperti Indonesia. Nah 2021 itu harapan besar sekali, pertumbuhan sampai 7,2%. Kemudian di 2023 itu hampir 5. Indonesia gimana? Kemarin triwulan 2 5, ya Pak. Jateng juga 5, tapi 2021 itu sebenarnya masih 3,%. Merembet-rembet kita dari 2020 yang minus, naik sedikit. Kalau kami lihat Wonosobo, itu Wonosobo di posisi mirip Jateng, mirip Indonesia. Jadi kalau Indonesia besok turun Bapak Ibu, kemungkinan besar kita juga sama. Nah, karena saya dosen, saya mau teori-teori dikit supaya teman-teman pengusaha ini bosan gitu ya. Saya soalnya sebel sama pengusaha ini Pak, mereka ini mainnya jangka pendek Pak. Jangka pendek dan dia maunya data empiris terus. Teori dong sekali-sekali, kita buat bosan. Ayo Hil, kita lihat resesi itu, kurva resesi di halaman 6. Nah ini siklus bisnisnya Bapak Ibu pengusaha itu turun naik. Nah katanya penyebab resesi salah satunya adalah psikologi. Ternyata yang main-main psikologi ini Bapak Ibu sendiri. Terlalu optimis di posisi puncak, terlalu pesimis di posisi resesi. Sehingga diajak membalik itu susah gitu. Alasannya modal. Ternyata turun-turun. Satu slide. Nah ternyata modal alasan kedua benar. Berarti terjadi kontraksi kredit, jumlah uang beredar itu turun. Gini Bapak Ibu, baru dengar kita kan suku bunga dinaikkan oleh BI, gitu. Harus dinaikkan untuk menyambut resesi. Tapi kalau udah resesi, trennya akan menurun. Jadi perkiraan kami besok 2023 suku bunga turun. Jadi sepahit-pahitnya prediksi besok harus turun. Kenapa? Karena ketika suku bunga dinaikkan, orang menahan belanja, besok harus dilepas. Karena suku bunga itu ada dua mata pisaunya. Kalau dia digunakan untuk menahan inflasi, begitu dia dinaikkan, dia otomatis menahan investasi, gitu. Sementara usaha pasti membutuhkan investasi terus-menerus, terutama modal kerja kan. Walaupun tidak pengaruh terhadap investasi awal, tapi modal kerja tetap ada. Begitu resesi mulai, dia akan mulai tren menurun akan terjadi. Jadi kalau di Indonesia sangat optimis, dan nanti pada tahapan berikut suku bunga turun. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Kemudian penyebab resesi yang lain adalah perubahan ekonomi, termasuk pergeseran struktural dalam industri. Nah besok apa kabar nih minyak bumi? Gitu. Minyak bumi naik, inflasi praktis naik. Terbukti kemarin waktu dicabut subsidi kan pada demo ya. Nasmoko demo enggak kira-kira? Terpengaruh kan? Suku bunga naik, saya tidak tahu ketahan enggak itu penjualan. Tapi saya yakin secara agregat ya. Nah besok trennya malah menurun. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terlalu was-was. Apalagi kita diprediksi kalau kita balik ke atas, Indonesia ternyata masih di angka 5%. Nah kalau tahun ini kita bisa mencapai 5% lebih, triwulan 3 kemarin kan 5,5 ya kalau tidak salah ya Pak. Nah Jateng juga sekitar situ, Wonosobo tapi tidak ada datanya karena kan triwulanan tidak ada ya kabupaten kota ya. Mungkin ada, saya tidak tahu sekarang, tapi ikutnya Jateng gitu. Nah bagaimana? Ya akan berat kalau Indonesia berat, tapi orang Indonesia tuh optimis. Alur pengaruh resesi coba. Oke, apa yang terjadi? Nah ini
ini untuk Pak Bupati sebenarnya. Ketika resesi mulai, suku bunga naik, pengetatan kredit pasti turun, dan itu terpengaruh ke bisnis. Bapak Ibu yang saya tidak tahu, kalau Nasmogo kan tentu perdagangan masuknya ya, bukan industri mobil kan. Itu akan memangkas biaya produksi, penurunan produksi, kemudian hati-hati nih, pengurangan tenaga kerja akan terjadi. TPT kita juga tinggi ya Pak. Nah kemudian tingkat pengangguran terbuka di sini juga tinggi, akan terjadi penurunan pendapatan, penurunan konsumsi mengikuti, penurunan permintaan agregat kita turun, harga turun, kemudian gairah produksi turun. Siapa juga yang mau berproduksi kalau jual lebih murah ya dah? Nggak ada return, maka itu akan berputar terus. Nah ini kan harus dicegat di jalan gitu. Nah dari mana kita cegatnya? Berarti kan satu kunci adalah bisnisnya harus tetap jalan. Jangan cut tenaga kerja. Nah mungkin ini butuh insentif. Biasanya insentif ini dari pemerintah pusat, atau kita bisa cegat di penurunan pendapatan. Pemerintah mungkin kasih subsidi di situ, sehingga penurunan konsumsi tidak terjadi, gairah produksi tetap. Nah ini bisa kita cut dari situ. Lalu bagaimana dengan Wonosobo sendiri? Coba kita lompat, saya mau tengokkan data yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi dari BPS. Nah, ternyata 2020 memang kita krisis. Nggak terasa ya Bapak Ibu ya? Nggak, kalau Wonosobo nggak terasa. Yang terasa tuh datanya gitu. Tahu-tahu negatif aja gitu. Kehidupan jalan terus toh. Makanya kadang-kadang saya males kalau ngomong sama tidak mahasiswa gitu. Kenapa? Kalau mahasiswa tuh enak ditakut-takuti, ditengokkan angka negatif, mereka cemas. Tapi kalau Bapak Ibu ini selalu optimis. Jadi minus 1,64 Prakorosoi, ya gitu kan? Ya itu bagus Pak. Bagus maksudnya tuh. Jadi tidak siaga gitu. Oke, 2021 positif, 2022 positif, 2023 positif tapi lebih rendah gitu. Nah, lalu turun sedikit, kita mau tengok distribusinya. Memang di sini yang merajai pertanian, kehutanan dan perikanan ini dari data beliau ini saya ambil, itu terbesar. That's why kenapa Wonosobo harus tetap optimis. Karena Wonosobo basisnya pertanian. Pertanian itu dalam krisis terkenal tahan. Kenapa? Kalau saya sih simpel, tidak usah diajari juga, semua orang sudah tahu. Semua orang kan butuh makan. Nah apalagi kalau bisa menyediakan sendiri kayak di sini 30% loh. Nah kalau punya kebijakan tidak usah diekspor ke Temanggung atau ke Semarang, berarti di sini aman gitu. Tapi orang Semarang mesti nesu-nesu. Nah kemudian yang kedua, ternyata memang perdagangan besar dan eceran termasuk Nasmoko gitu. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor itu Nasmoko masuk di kelompok ini. Oh itu yang ketiga. Yang kedua ternyata industri pengolahan, dan saya agak yakin karena saya tidak sempat ngulik-ngulik datanya, ini adalah industri makanan dan minuman itu menonjol ya Pak di sini ya. Nah kita tengok sedikit datanya di halaman, biar melompat dulu sebelum kita ngata-ngatain Wonosobo ya. Kita tengok sektor unggulannya Hil, halaman berapa itu? Oh yang IO. Terus sebelum, nah ini sini udah punya IO 2016 Pak, udah tua enggak, masih layak karena yang dipakai itu koefisien teknologinya. Tentu saja Wonosobo 2016 sampai sekarang belum banyak berubah kan teknologinya, sehingga kita pakai. Terlihat di situ kalau peternakan itu juaranya memultiplier perekonomian. Kemudian industri makanan dan minuman, itu yang saya bilang tadi. Lalu restoran, rumah makan, warung makan, industri gula kelapa, perikanan. Ini 5 besar aja pertanian semua. Dan saya yakin ini pariwisata. Jadi tidak sekedar pertaniannya sendiri nggak ada loh yang memultiplier, industrinya yang memultiplier. Dan saya yakin betul itu adalah kelompok-kelompok yang termasuk dalam kelompok pariwisata. Jadi pariwisata Wonosobo ini harus dijaga di masa krisis, tetap bekerja. Karena restoran, tidak mungkin orang Wonosobo makan di restoran terus kan, tidak mungkin kan. Mesti orang yang datang toh. Nah orang datang ini kan turis. Coba lihat. Kemudian yang saya agak takjub itu industri opaknya juga jagoan nih. Masuk 10 besar.
Nah, jadi kan maksud kami adalah nyata bahwa ini nanti Wonosobo ini saya pikir akan tahan krisis dari sisi penguasaan industrinya, dan nampak menyelamatkan diri dengan krisis berarti menyelamatkan pariwisata dan pertaniannya, karena industri makanan dan minuman itu basisnya pertanian. Apalagi teman-teman di sini kemarin Mbak Kartini juga, kalau tidak salah kemarin Mbak Kartini itu teman-teman di Wonosobo penggerak anak-anak muda yang menggerakkan pertanian dan pariwisata ini mengusulkan pertanian yang pariwisata yang berbasis pertanian itu menjadi dijadiin tulang punggung gitu, jadi diperhatikan lebih. Nah, ini udah kombinasi yang pas gitu, pariwisata tambah pertanian di Wonosobo tersebut. Nah, oke, industri carica masuk di 14 besar aja masuk, bahkan tembakau. Saya tidak tahu nih. Kalau saya sih pendukung rokok ya, tapi saya tidak merokok. Saya asma. Cuman saya dukung rokok karena efek ekonominya. Jadi kalau disuruh efek kesehatan ya saya tidak tahu lah. Asal jangan merokok di depan muka saya aja lah. Jadi saya pasif gitu. Nah, oke, kita tengok kisah yang harus mungkin Pak Bupati ini ya, yang harus lihat terus ya. Yang itu Hil, TPT kita lihat. Nah, TPT kita ternyata TPT itu maksudnya tingkat pengangguran terbuka. Kita kalau dibandingkan yang bawah, dibandingkan kabupaten lain, coba satu lagi. Nah, ternyata kita tidak pahit-pahit amat sih sebenarnya. TPT-nya 5,26%, masih banyak yang lebih tinggi. Bahkan Cilacap yang industri ini itu 9,97. Coba yang mana nih yang banyak industrinya nih? Nah, meskipun tidak banyak yang menganggur, tapi yang miskin banyak. Berarti kualitas produktivitasnya harus ditingkatkan. Coba turun. Nah, kemiskinannya nomor 2. Sebelumnya pernah juara sih, tapi nampaknya sudah meningkat. Sudah. Nah, ini sebab-sebabnya multidimensional, kan kita tidak sempat bahas di sini kecuali nanti ada yang tanya ya. Tapi pengangguran tidak banyak, kemiskinannya tinggi gitu. Artinya pekerja kita masih belum tinggi tingkat pendapatannya, dan saya rasa ini terkait juga dengan produktivitas nanti ya. Nah, kalau kita lihat investasi Bapak Ibu di Wonosobo itu bagaimana? Naik kan? PMTB secara bruto itu total ya Pak ya. Jadi semua investasi itu ternyata 2021 meningkat, walaupun di 2020 semua turun. Semua gila-gilaan turun nih. 2022 itu trennya naik. 2023 belum tahu, karena nanti resesi itu akan mempengaruhi ini. Nah, naikkan pada ekspor dulu, kita lihat nanti bisa kita kaitkan sama Wonosobo yang pada ekspor teorinya. Ya, sip. Barang tahan lama menyumbang porsi yang sangat besar dalam perdagangan internasional, dan ini memicu penurunan besar dalam perdagangan. Kalau mobil-mobil ini nanti komponen pentingnya impor, ya hati-hati. Lalu resesi pada FDI turunkan. Nah, FDI ini PMA. Nah, kita belum tahu datanya tepatnya di Wonosobo seperti apa, tapi tentu terpengaruh. Orang di luar sana yang punya duit kena tekanan, ngapain dia nanam ke sini ya dah? Nah, itu terus lihat ke bawah ke PMTB lagi. Ini gambarannya ke bawah sedikit, PMA dan PMDN-nya ternyata di 2021 naik drastis. Ini saat-saatnya euforia ini. Artinya begitu krisis pandeminya dinyatakan usai, langsung bergairah kembali. Jadi potensi-potensi ini terlihat di Wonosobo. Dan tentu saja kekuatan sektoral pertanian, industri makanan dan minuman dan pariwisatanya sangat-sangat menentukan di masa 2023. Nah, PR yang saya kira kemiskinan dan tingkat pengangguran, walaupun kelihatannya tidak sejalan ya, tingkat pengangguran tidak terlalu tinggi tapi kemiskinan tinggi, itu menjadi PR besok. Ada beberapa strategi umum. Oke, coba indikator yang ada gambar itu. Nah, ini perlu diingatkan, nanti pariwisata berbasis pertaniannya harus
hijau ya. Artinya kalau ini enggak, waduh sayang sekali nanti penurunan degradasi kualitas tanah dan lain-lain jadi masalah di kemudian hari. Sehingga sekarang tinggi, nanti tahu-tahu drop kosong kelompok nggak bisa diapa-apain lagi kan sayang sekali. Nah ini harus ada di dalam perencanaan-perencanaan. Dan saya mau mencatat bahwa betul investasi kita perlukan untuk menumbuhkan ekonomi, aktivitas banyak, dia harus menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi indikatornya harus berhubungan. Kemudian lapangan pekerjaan ini harus menuntaskan kemiskinan. Itu secara umum. Lalu strategi umumnya tetap saja subsidi-subsidi siap-siap. Pemerintah siap mensubsidi. Jangan lupa Nasmoko juga kasih diskon ya, supaya dibeli. Nah kalau dibeli perputaran ekonomi terjadi, terutama untuk saya gitu. Innova hybridnya udah datang belum Pak? Belum ya. Siapa tahu Pak Bupati dah ini inden gitu, boleh dicoba. Nah, saya sih pengamat mobil tapi bukan pembeli gitu, karena yang buat belinya itu yang minim. Nah saya kira pendapat umum tadi mengakhiri slide saya, dan mungkin nanti kita banyak diskusi. Mudah-mudahan menarik. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini membuka cakrawala pengetahuan ya. Kira-kira mau maju atau mundur, mau apa gitu sudah mulai agak ada gambaran. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab.